komputer. Nah, berpikir komputasional itu bisa dilakukan oleh manusia dan juga bisa dilakukan oleh komputer. Contohnya apa? Kalau biasa kita lakukan di kehidupan sehari-hari, contohnya yaitu menggosok gigi, kemudian mencatat ringkasan pelajaran dan menyiapkan buku untuk sekolah besok sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Sudah paham? Nah, sekarang kita lanjut ke prinsip berpikir komputasional. Kemarin itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama, komposisi, kemudian pengenalan, abstraksi, kemudian algoritma. Nah, kalau ibu ingin memasak mie instan, kemudian menyiapkan alat dan bahannya, itu maksudnya kemana? Algoritma, dekomposisi, atau pengenalan pola kalau menyiapkan alat dan bahan. Apa? Kemarin tadi sama apa sih? Kita dekomposisi. Oke. Nah, agar kalian lebih paham, mari kita bahas kembali. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar agar kalian dapat mengetahui langkah-langkah memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari secara sistematis, kemudian dapat menurunkan bilangan caca sampai 100.000. Baik, kita bahas kembali mengenai prinsip komputasional. Tolong di materi dekomposisi. Masalah kecil menjadi bagian-bagian, masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya pengumpulan dari ketika jadwal tiket. Abstraksi menjadi hal-hal yang pentingnya saja. Kemudian algoritma apa? Membuat langkah-langkah penyelesaian masalah. Berarti tadi ketika ingin membuat mie instan, menyiapkan bahan-bahannya itu termasuk apa? Dekomposisi. Sama seperti akan mengerjakan tiket, dibagi-bagi ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama yang menyapu, kemudian yang mengepel, yang membersihkan debu, yang mengangkat apa? Kursi ke meja. Paham sampai situ? Nah, sekarang punya sesuatu. Nah, ini teh manis. Coba. Berarti ini tentang dekomposisi, tentang algoritma, tentang abstraksi, atau tentang pengenalan pola. Tentang apa hal ini? Tentang apa? Apa aja yang keras? Algoritma. Karena algoritma apa? Menyusun langkah-langkah pemecahan masalah atau langkah-langkah penyelesaian masalah secara sistematis. Kalau secara sistematis berarti langkah-langkahnya sesuai berurutan. Sekarang tolong bandingkan ini langkah-langkah yang pertama dengan yang kedua. Coba mana langkah-langkah yang betul untuk membuat teh manis? Kedua. Kenapa yang kedua? Kenapa? Karena coba yang pertama. Yang pertama itu apa? 1. Tuangkan air ke dalam gelas. Kemudian rebus air hingga mendidih. Terus masukkan teh ke dalam gelas. Kemudian aduk sampai rata. Teh siap dinikmati. Apa yang salah? Harusnya yang mana dulu? Yang kedua dulu. Yang kedua dulu. Rebuskan air hingga mendidih. Jadi yang benar yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Paham sampai sini? Paham? Jadi algoritma itu membuat langkah-langkah penyelesaian masalah secara sistematis atau urutannya menjadi benar. Urutannya benar. Paham sampai situ? Paham? Oke, lanjut. Sekarang nih, ibu punya mari beralgoritma.
itu dapat dilakukan oleh manusia dan komputer. Nah, sekarang kita akan beralgoritma dengan komputer, tapi komputernya kita ibaratkan kalian tolong satu orang perwakilan kelompok maju ke depan. Oke. Ya, yuk siapa mau? Ayo, boleh. Dari kelompok ini mau siapa? Asi. Ayo Asi, kelompok ini. Raja boleh kelompok sana. Mau siapa? April, boleh. Nah, sekarang tolong ambil sebelah sini. Tolong ambil angkanya, bilangannya. Tolong ambil bilangannya. Sekarang ibu mau minta tolong kepada Repal. Repal bisa ke depan. Repal yang memberikan instruksi atau menuliskan instruksinya. Misalkan kita akan menulis di Google ya. Kemudian Repal misalkan menulis. Pak, tolong bacakan. Susunya. Nah, ini yang ada di Google, yang ada di komputer, tolong berbaris sesuai garis bilangan. Berarti dari mana dulu nih kalau garis bilangan? Dari yang paling kecil, pintar, berarti dari sini. Berarti siapa? Nih, kalau yang paling kecil berarti 5.000, 10.000, kemudian 15.000, 50.000. Paham sampai sini? Paham. Sesuai susunannya? Nah, ini juga dapat kita artikan dengan algoritma. Paham sampai situ? Paham. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang, terima kasih, boleh duduk kembali ke tempatnya. Tugas kalian adalah mengisi lembar kerjanya. Tiap kelompok dapat satu ya. Tolong beri nama, kerjakan, berdiskusi, tidak ngobrol ya. Ngobrolnya ngobrol mengenai materi. Coba mana pensilnya kamu keluarkan. Sudah belum? Sudah? Kalau sudah, sudah semuanya? Sudah. Sekarang tolong perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Satu kelompok, satu orang. Mulai dari mana? Tadi kan dari sini, berarti kita mulai dari sana ya, boleh? Oke, berarti dari kelompok 4, yuk. Kelompok 4 sama April, oke.
Bagaimana? Ada yang beda jawabannya? Maka dengar serius tarik lagi. 12.000, 12.000, 14.000, 15.000, 16.000. Nah, bagaimana? Oke, sama lanjut. Bagaimana? Sama? Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Lanjut sekarang kelompok 3. Lanjut, kemudian setelah kelompok 3, kelompok 2, baru kelompok 1. Selanjutnya. Satu, buatlah garis bilangan dari bilangan-bilangan di bawah ini mulai dari yang paling kecil. 11.000, 12.000, 14.000, 15.000, 16.000. Bagaimana nomor 1? Ada yang beda tidak? Tidak. Oke, lanjut. 2. Susunlah bilangan-bilangan di bawah ini dari yang besar. 24.150, 23.450, 22.450, 21.450, 20.355. Oke, bagaimana jawaban hasil diskusi dari kelompok yang 3? Betul. Oke, kelompok tepuk tangan untuk kelompok 3. Lanjut kelompok 2. Ayo, mau sama siapa? Mau sama siapa ya? Bagaimana jawabannya dari diskusi kelompok kedua? Sama tidak? Tidak sama. Sama. Lanjut. Bilangan di bawah ini dari yang paling besar. 24.150, kemudian 23.450, kemudian 22.450, kemudian bagaimana? Sama? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 1 boleh sama siapa? Hasil diskusinya sama Aisyah. Yuk Aisyah. Bagaimana hasil dari kelompok 1? Betul. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Alhamdulillah sudah selesai dan semuanya kalian bisa berdiskusi dengan teman-temannya. Sekarang kita ulas lagi apa itu algoritma yang sudah kalian
Yang kita bahas. Apa algoritma itu? Algoritma apa? Langkah menyusun apa? Penyelesaian iya secara oke pinter. Jadi algoritma itu menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah sehingga kita dapat lebih mudah dalam menyelesaikan masalah. Nah, sekarang tolong lihat ke depan. Kita akan melakukan ekspor. Coba. Yang mana ini jawabannya? Apa? Resep dalam berpikir komputasional adalah algoritma. Oke. Coba kita klik. Oke, benar. Lanjut. Sekarang coba ada yang mau ke depan? Siapa? Eka yang mau? Aja. Langkah pertama membuat nasi goreng adalah sama-sama saja. Apa aksi? Kita klik. Betul? Betul. Tepuk tangan untuk kalau betul. Lanjut. Nah, ini ada garis bilangan atau bilangan yang tidak lengkap. Coba kita lengkapi. Dari 80.000. Lanjut. Oke, betul? Betul. Sekarang, nah, susunan yang benar adalah coba yang mana? Yang berwarna apa? Yang ketiga warna apa? Warna oranye ya? Yang lain? Yang kedua? Paling besar. Yang paling besar yang paling besar dari yang kecil atau dari yang besar? Ya, susunan yang benar yang mana? Yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Kedua. Betul. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Alhamdulillah, pembelajaran dari awal sampai akhir sudah kita laksanakan. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua. Ibu tutup pembelajaran kali ini dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Mari kita mulai ke pembelajaran selanjutnya.